Apa maksudnya Mas? Aku sungguh nggak ngerti. Aluna berkedip-kedip dengan lucu. Dia memang tak paham dengan apa yang dimaksud oleh suaminya. Maklum saja, Aluna wanita yang polos dan lugu. Astaga sayang, jangan buat aku semakin gemas padamu. Geram Saga. Maksudnya pakai mulut. Saga menjelaskan dengan nada menggoda. Pakai mulut. Aluna sontak saja berjengkit. Pakai mulut, jadi maksudnya. Jika kamu ingin menyenangkan suamimu, ya harus mau pakai cara yang lain sayang. Saga mengedipkan sebelah matanya dengan genit. Astaga Mas, tidak. Aku tidak mau. Aluna bergidik sendiri membayangkan aktivitas yang dimaksud suaminya. Wanita itu memilih untuk memejamkan matanya, karena tak mau terus digoda oleh Saga. Sayang. Apa tidak kasihan sama aku? Saga tak pantang menyerah, dia terus saja menggoda sang istri. Baginya tak akan afdol tanpa mendengar teriakan kesal dari istri kecilnya. Cukup Mas, aku mau istirahat sebentar. Kepalaku pusing. Rengek Aluna. Dia tak terpancing, memilih untuk tetap memejamkan matanya. Baiklah, maafkan aku sayang. Sekarang tidurlah, aku yang akan menunggu anak kita. Saga akhirnya mengalah, dia memilih untuk menjauh dari sang istri. Tak lupa satu kecupan dia labuhkan pada kening wanita yang baru saja berjuang untuk melahirkan putri mereka. Iya Mas, tolong jaga ayah ya. Aluna meminta dengan suara lemah. Saga mengangguk singkat. Sembari menunggu kedua wanita kesayangannya itu tidur, Saga memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Dia memeriksa aktivitas kantor lewat tablet yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Sesekali matanya melirik ke arah box bayi, juga ke arah ranjang di mana sang istri tertidur lelap. Senyumnya tak pernah lepas dari bibirnya, rasanya sungguh sangat bahagia sekali bisa dikaruniai kebahagiaan yang sempurna ini. Istri yang cantik dan anak yang sehat dan cantik juga. Ayo Mas, antar aku ke kamar Una. Lani terus saja merengek pada sang suami. Sejak abis mandi tadi dia sudah bersikeras ingin ke kamar sang putri. Apa kamu yakin yang bisa jalan sendiri? Riko memastikan dengan nada khawatir. Bisa Mas. Lani menjawab penuh keyakinan. Aku pinjam kursi roda dulu yang, jangan jalan jauh-jauh. Kamu masih belum sehat benar. Riko tetap bersikeras. Tapi Mas, aku bisa jalan sendiri kok. Nggak usah pakai kursi roda. Lani mencoba meyakinkan suaminya. Ya sudah, kalau nggak mau aku nggak akan antar kamu ke sana. Ancam Riko lagi. Dia masih sangat khawatir dengan keadaan sang istri yang belum pulih benar. Iya Mas, iya. Lani akhirnya mengalah. Dia tak mau berdebat lagi. Yang penting dia bisa bertemu dengan sang putri. Setelah Riko mengambil kursi roda, Lani dan Baby Devano berada di gendongan Riko, mereka ke kamar Aluna. Untung saja kamar sang putri berada tepat di sebelah kamarnya, jadi mereka tidak terlalu jauh berjalan. Mama. Aluna memekik bahagia, saat melihat sang mama yang muncul di kamarnya. Hai sayang, gimana kabar kamu? Tanya Lani. Wanita itu tak bisa menyembunyikan keharuannya. Dalam waktu bersamaan, dia dan sang putri menjadi seorang ibu. Aku sehat Ma. Bagaimana dengan Mama? Aluna yang saat itu baru saja selesai mandi segera mendekati sang mama, memeluk wanita yang duduk di kursi roda itu penuh keharuan. Mama juga sehat sayang. Mana cucu Mama? Lani menatap ke arah Aluna dengan penuh harap. Ini adikku Ma, ya ampun. Ganteng banget sih, aku langsung jatuh cinta deh sama dia. Aluna menatap bayi tampan yang berada di dalam gendongan sang mama dengan gemas. Sejak kursi roda berhenti, Riko langsung menidurkan sang putra di pangkuan Lani. Saga seketika terbatuk, karena mendengar ucapan sang istri. Pria itu ternyata cemburu saat sang istri memuji laki-laki lain. Kamu kenapa Mas?
Tanya Aluna tanpa rasa bersalah sama sekali. Dia tak sadar jika sudah membuat sang suami cemburu. Ingat sayang, kamu masih punya suami yang tampan, muda, kaya dan hot. Beraninya jatuh cinta pada laki-laki lain. Sergah Saga dengan cemberut. Astaga Mas, dia adik aku sendiri Mas. Bukan orang lain, lagi pula dia masih bayi, masa sama bayi saja kamu cemburu? Dasar aneh. Aluna hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, melihat tingkah laku sang suami yang sudah di luar nalar. Tetap saja dia laki-laki sayang. Saga membawa sang putri mendekat pada mertuanya, karena wanita itu ingin menggendongnya. Ini cucu mama yang cantik seperti istriku, ujar Saga sembari meletakkan sang putri pada pangkuan Lani. Sedang baby Devano sudah digendong oleh Aluna. Wah, cantik sekali ya cucu mama. Namanya siapa nah? Lani tersenyum penuh kebahagiaan. Namanya Ayana ma, terus adikku namanya siapa ma? Aluna bertanya dengan antusias. Devano sayang, kata Lani, sembari tersenyum manis pada sang cucu. Mereka menyempatkan diri untuk mengobrol sebentar, setelah cukup puas Riko mengajak sang istri untuk kembali ke kamar. Sebenarnya Lani masih belum mau, tapi Riko berjanji akan mengajaknya ke rumah Aluna nanti jika sudah keluar dari rumah sakit. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Saga dan Aluna kini harus banyak bersabar dan bergadang setiap malam. Karena baby Ayana yang kadang rewel dan maunya digendong terus. Untung saja sebagai seorang papa baru dan papa muda, Saga tak segan ikut bergadang menggantikan sang istri yang sudah pasti kelelahan setelah seharian mengasuh sang putri. Aku berangkat kerja dulu ya, aku janji akan usahakan pulang cepat. Pamit Saga dengan tak rela. Ini adalah kali pertama dia kerja setelah mengambil cuti beberapa hari. Pria itu ingin fokus menemani sang istri, yang tengah dalam masa pemulihan. Iya mas, hati-hati di jalan. Jangan khawatir, ada Mbak Siti. Dia pasti bantu aku kok. Aluna membetulkan dasi sang suami yang sedikit miring. Wanita muda itu sudah lebih segar daripada saat pertama keluar rumah sakit. Iya sayang, aku usahakan pulang lebih cepat. Jika ada apa-apa, segera hubungi aku ya. Saga menarik pinggang sang istri dan mendekapnya erat. Jaga diri ya mas. Jaga kesehatan, jangan terlalu capek, jaga makan juga. Jangan sampai telat makan. Ingat aku dan anak kita menunggu di rumah. Ingat Aluna. Tentu saja sayang, aku ingin berumur panjang agar bisa menemani kamu menjaga anak kita. Kita akan selalu bersama, dalam suka dan duka ya sayang. Saga berjanji dengan tulus. Iya mas, aku akan selalu setia di samping kamu. Kamu jangan bosan untuk terus bersabar menghadapi aku ya mas. Aluna merebahkan kepalanya pada dada Saga. Damai dan tenang sekali dia rasakan saat berdekatan dengan sang suami. Apakah kamu sedang menyindir aku? Saga melerai pelukannya, dan menangkup kedua sisi wajah sang istri. Mengecup bibirnya lembut dan sedikit menggigit belahan bibir bawahnya dengan gemas. Au, sakit mas. Rengek Aluna. Dia menyentuh bibirnya yang sedikit perih karena gigitan sang suami. Yang, bagaimana ini? Si Joni mendadak bangun, kamu bisa tolong tidurkan dia tidak? Saga berbisik pada sang istri, dengan wajah memelasnya. Astaga mas, kamu ini benar-benar ya. Apa nggak mau berangkat kerja? Sudah siang loh ini. Mata Aluna seketika membola mendengar kata-kata sang suami. Entah apa yang ada di dalam benak pria tampan itu. Hingga punya pemikiran seperti itu. Sebentar saja yang, ayolah. Kasihanilah suamimu ini sayang. Saga menunjukkan wajahnya yang sangat memelas itu. Hingga membuat Aluna kasihan. Tapi mas, gimana caranya? Tanya Aluna sembari menggigit bibirnya dengan malu. Seperti yang aku katakan kemarin sayang, BJ. Bisik Saga, dia sudah mulai melepaskan ikat pinggangnya, dan juga resleting celana panjangnya. Tapi mas,
Tampak keraguan dalam diri Aluna, dia tak bisa membayangkan dirinya dengan posisi seperti itu, apakah tidak terlihat seperti wanita murahan saja. Tapi, ini dengan suaminya. Dia akan mendapatkan pahala jika bisa dan mau menyenangkan suaminya. Setelah cukup lama dia memikirkan dan menimbang, Aluna akhirnya berjongkok. Saga terus saja menebarkan senyum manisnya, sejak dia turun dari mobil. Sampai-sampai para karyawannya heran dan tak percaya, saat melihat pria yang terbiasa berwajah datar dan dingin itu bisa tersenyum. Hal itu sampai memancing pertanyaan pada diri Sam. Sang asisten sontak saja ikut masuk ke dalam ruangannya, saat melihat sang bos datang. Sepertinya bos lagi senang. Celetuk Sam, dan pria itu duduk di kursi depan meja kerja sang bos. Begitulah, kamu sendiri kenapa cemberut begitu? Saga balik bertanya pada sang asisten. Saat melihat wajah Sam muram, bak mentari yang tertutup mendung. Haus bos. Suara Sam sangat lemas dan tak bergairah. Haus bagaimana Sam? Apa di rumahmu sudah kehilangan pasokan air minum, sampai kamu berangkat saja kehausan? Tanya Saga heran. Bukan itu bos, haus yang lain. Sam memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Dia memang sudah hampir 1 minggu tidak bisa menyalurkan hasratnya pada sang istri, karena Dinara juga baru saja melahirkan seperti Aluna. Hahaha. Saga tergelak kencang, saat paham apa yang dimaksud dengan Sam. Apalagi kalau bukan masalah bawah perut. Rupanya mereka punya kesamaan. Tentu saja, sang istri saja hampir berbarengan saat melahirkan. Astaga bos, kenapa malah menertawakan aku sih? Sam tambah merana, mendengar ejekan sang bos. Dasar bos nggak ada akhlak. Tega-teganya meledek asistennya yang sedang pusing 7 keliling. Maaf Sam, nasib kita sama. Dan kita masih punya jatah puasa 30 hari lagi. Saga menjelaskan. Pria itu menghela napas panjang, setelah tadi pagi sempat dipuaskan oleh sang istri, entah kapan lagi dia akan bisa menikmatinya lagi. Sepertinya dia harus bersabar hingga masa nifas sang istri selesai. Astaga, lama sekali bos. Bagaimana nasib si Frankie? Sam mendesah galau. Dia menundukkan kepalanya, ke arah adik kecil yang dia beri nama Frankie itu. Siapa Frankie, Sam? Apa kamu mulai berbelok arah? Masa baru puasa beberapa hari saja sudah mengkhawatirkan begini? Saga bergidik sendiri. Dia mendadak takut pada sosok Sam. Jangan sembarangan bos, Frankie itu juniorku ini loh bos. Bagaimana nasibnya? 40 hari bos. Sam menjelaskan dengan nada putus asa. Halah, sebentar lagi. Jangan manja, bukankah selama hampir 30 tahun kamu juga tidak pernah menyentuh wanita? Masa harus menunggu sebentar saja sudah bingung? Saga mengejek. Padahal dalam hati dia juga ikut menangis pilu. Tapi, dia sengaja menyembunyikan semua itu, karena malu dengan Sam. Lain cerita bos. Jika dulu aku belum pernah mencicipi manisnya madu cinta, tapi sekarang sudah tahu rasanya. Karena itu sungguh sangat berat bos. Sam mengeluh dengan penuh drama. Sudah Sam, jangan drama. Sana kerja. Sergah sang bos tanpa basa-basi. Kesal dia melihat wajah drama sang asisten. Nanti dulu bos, suasana hatiku masih belum baik-baik saja. Tolong beri aku waktu sebentar saja. Tawar sang asisten. Jangan kurang ajar kamu Sam. Kamu kira ini perusahaan nenek moyangmu? Saga sontak marah. Bos, sebentar saja. Setelah kepalaku sudah tidak berdenyut lagi aku akan mulai kerja. Sam terus saja merengek. Layaknya anak kecil yang tak diberikan mainan oleh ayahnya. Saga muak sekali melihatnya. Antara muak dan jijik. Jangan drama Sam. Baiklah aku akan kasih kamu saran, untuk mempertahankan kesejahteraan si Frankie. Saga akhirnya menawarkan solusi. Jangan bilang bos suruh aku jajan, no. Big no. Dengan tegas Sam menolak.
Daripada harus jajan lebih baik dia puasa saja. Dia bukan tipe pria yang suka jajan sembarangan. Enak saja, kamu kira aku ini pria brengsek Sam? Ada satu cara yang aku rekomendasikan padamu. Saga menggelengkan kepala. Apa bos? Sam menatap penuh harap. Blowjob. Saga menjawab dengan nada santai. Hah? Mata Sam melotot tajam, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh sang bos. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.